warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Shadaqallahul azim. Saudaraku rahimakumullah, berjumpa kembali melanjutkan pembahasan kita terkait dengan tahapan mempelajari Al-Quran, yang mana pada sesi sebelumnya telah kita sampaikan tahap yang kedua dari belajar Al-Quran untuk kita jadikan sebagai pedoman petunjuk jalan hidup adalah membaca. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran, setiap satu hurufnya akan diberi pahala di sisi Allah 10 kebaikan, 10 pahala. Masya Allah, inilah rahmat Allah, inilah kemurahan Allah kepada orang-orang yang beriman. Barang siapa membaca kitabnya, setiap satu huruf diberikan pahala 10 kebaikan. Nah, semakin banyak ayat yang kita baca, maka semakin besar pahala yang Allah janjikan, dan insya Allah akan semakin memperberat timbangan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga di dalam mempelajari Al-Quran adalah mentadaburi, artinya menelaah, memahami, menghayati kandungan dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk hidup, dan kita memang butuh petunjuk itu. Mengapa? Dikarenakan Allah hadirkan kita ke dunia ini adalah ibarat dalam sebuah perjalanan panjang. Kita ini sedang start, dan kita baru hadir di dunia ini pertama kali. Sedangkan kehadiran kita yang pertama kali ini akan sangat menentukan selamat dan tidaknya perjalanan panjang yang akan kita tempuh itu. Sementara kesempatannya hanya sekali, tidak ada kesempatan yang kedua kali untuk mengulangi kehidupan di dunia ini ketika kita salah dalam meniti jalan. Selamat dan tidak perjalanan panjang kita ini hanya ditentukan oleh kehadiran kita di dunia ini yang baru pertama kali dan kesempatannya hanya sekali. Maka memahami, mengerti isi Al-Quran itu menjadi kewajiban kita bagi setiap orang yang mengaku dirinya beriman. Sehingga Al-Quran tidak cukup sekedar menjadi bacaan untuk mengumpulkan pahala saja. Membaca Al-Quran memang berpahala, dan itu adalah nilai kebaikan. Akan tetapi dikarenakan Al-Quran adalah petunjuk hidup, yang namanya petunjuk harus dimengerti, harus dipahami isinya. Al-Quran Allah turunkan berbahasa Arab, tetapi Al-Quran bukan dikhususkan untuk orang Arab. Al-Quran adalah hudal linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi
manusia, siapa saja, bangsa mana saja, di mana saja. Maka dari itu, memahami kandungan dari isi Al-Quran merupakan syarat mutlak kita untuk bisa mengerti apa isi dari petunjuk hidup itu. Saya analogikan, misal ada suatu agen tenaga kerja akan mengirim tenaga kerja ke luar negeri, katakanlah ke Timur Tengah. Orang-orang yang akan dikirim ke luar negeri itu tidak dibekali bahasa dasar dari negeri tujuan itu, katakanlah bahasa Arab ada di Timur Tengah. Kemudian langsung dikirim saja ke sana. Sesampai di sana, mereka kemudian sudah mendapatkan majikan-majikan. Oleh sang majikan diberilah jadwal kegiatan harian dari pagi, siang, sore sampai malam yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang dikirim itu. Tetapi karena si tenaga kerja itu tidak tahu bahasa Arab, mungkin sekedar bisa kalau baca tulisan Arabnya bisa, tetapi dia mengerti bahasa Arab dan tidak pernah diberikan pembekalan, hanya dibaca pagi, sore, siang, hanya membaca itu saja, tidak tahu apa yang dikerjakan. Kira-kira bagaimana? Apakah dia akan dapat reward, hadiah, tunjangan, gaji lebih? Tentu tidak. Justru yang terjadi dimarahi, bahkan dimurkai, karena dia tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. Nah, demikianlah juga Al-Quran ini. Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup, supaya kita bisa mengikuti petunjuk itu, supaya kita bisa melaksanakan pedoman itu, maka kita harus mengerti isi dari petunjuk itu. Maka Allah berfirman dalam surat As-Sad ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah, aku telah menurunkan Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, yang di dalamnya penuh keberkahan, supaya ditadaburi ayat-ayatnya, supaya difahami, dipelajari ayat-ayatnya, dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal, pengajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jadi dari ayat ini jelas, supaya Al-Quran bisa menjadi pengajaran, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi petunjuk, harus kita tadaburi, harus kita pahami isinya, harus kita mengerti kandungannya. Tanpa kita mengerti kandungannya, tanpa kita memahami isinya, maka tidak mungkin bisa mengambil pengajaran, nasihat, kemudian peringatan dari Allah. Berfirman di dalam surat Yunus ayat 57, datang nasihat atau pengajaran dari Tuhanmu dan obat dari
penyakit yang ada di dalam dada, yang dia adalah petunjuk dan dia adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku rahimahullah, coba kita renungkan ayat ini. Allah telah mendatangkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah sebagai nasihat, sebagai pengajaran. Yang namanya nasihat dan pengajaran tentu wajib mutlak harus kita mengerti apa isi nasihat itu, apa isi pengajaran itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi petunjuk. Karena selain dia sebagai nasihat, dia adalah hudan, petunjuk. Di samping petunjuk, dia adalah sifa'ul lima fisyudur, obat dari segala penyakit yang ada di dalam hati. Apakah itu penyakit syirik, penyakit sombong, penyakit iri dengki, penyakit riya, dan penyakit-penyakit hati yang lain, itu akan terobati dengan pengajaran Al-Quran yang merupakan petunjuk. Jadi jangan salah memahami Al-Quran sebagai obat lalu dijadikan sebagai raja azimah, ditulis di kertas yang tidak berbunyi itu, dimasukkan dalam air mencabi-cabi. Nauzubillah. Ya, bukan itu yang dimaksud. Dia adalah sifat ulima bisyukur. Di samping itu dia adalah warahmatul lil mu'minin. Dia adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, sebagai wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, agar hamba-hambanya yang beriman itu selamat dalam meniti perjalanan panjang dan sampai tujuan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk tahapan mempelajari Al-Quran dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup, yaitu tahapan yang ketiga adalah setelah kita baca Al-Quran itu tidak berhenti sebatas membaca, tapi kita tingkatkan untuk memahami kandungan dari Al-Quran, untuk mentadaburi, untuk merenungi, memahami ayat-ayat Al-Quran supaya bisa menjadi obat dari segala penyakit hati, petunjuk hidup, dan rahmat Allah akan tercurah kepada kita. Insya Allah kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran datangnya dari Allah. Kesalahan, kekurangan semata-mata karena kebodohan dan keterbatasan diri saya. Mohon maaf dan mudah-mudahan Allah mengampuni. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.